Jadi gini, jadi pesan daripada Gubernur Kalimantan Selatan, Mas Bambang, jadi Ya. pers ini nanti diperingati jadi hanya jangan melibatkan insan persnya saja. Jadi Oh. jangan seolah-olah kita berpesta di rumah orang. Jadi Ya. masyarakat Kalsel, Mas Bambang, harus kita Ya. libatkan nih. Misalnya Hmm. akan ada nanti bakti sosial, Ya. akan ada gerak jalan, akan ada nanti juga yang melibatkan Ya. tentang kunjungan pers ini kepada beberapa Ya. yang dianggap misalnya ikon-ikon tradisional maupun yang heroik yang ada di Kalimantan. Nah, kalau Mas Bambang saya undang melalui forum ini, datanglah ke sana nanti. Biar Iya. kita nanti ke Pasar Terapung, bisa kita datang ke Iya. Geopark, kita juga nanti Iya. bisa menonton musik dangdut dan lain Iya. sebagainya dalam rangka Iya. memeriahkan pers ini. Mas Bambang juga nanti bisa melihat bagaimana bakti sosial kita mencoba untuk melibatkan masyarakat maupun nanti bisa kita terkaitkan dengan ekonomi UMKM. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi pertama, Januari 2025. Membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta prediksi perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2025. Untuk informasi berlangganan dan pemasangan iklan dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mengucapkan beberapa video wawancara untuk menyambut Hari Pers Nasional HPN 2025. Selain Ya, akan kita tayangkan secara digital, juga akan kita muat di dalam majalah Politik Indonesia edisi Februari ya. 2025. Saat ini saya sudah ketemu dengan Bapak Raja Perlindungan Pane. Beliau adalah Wakil Sekjen PWI Pusat dan sekaligus Ketua Pelaksana HPN 2025. Apa kabar Pak Raja Pane? Alhamdulillah sehat Mas Bambang. Apa kabar? Baik. Nah, mungkin sebelumnya bisa diceritakan apa ya latar belakangnya. Eh, Kenapa kemudian Pak Raja Pane menjadi Ketua Panitia Pusat HPN 2025? Baik, terima kasih Mas Bambang. Jadi memang pada HPN 2024 di Jakarta, waktu itu saya memang diberi tugas sama Ketua Umum sebagai Sekretaris Panpel Hmm. HPN 2024 di Jakarta. Nah, jadi sekarang mungkin dipercaya sebagai Ya, Ketua untuk ya, mengkoordinir pelaksanaan HPN di mana nanti akan dilaksanakan di Banjarmasin, ya, Kalimantan Selatan. Dengan tema sudah kita tentukan semua, ya. pers mengawal ketahanan pangan untuk Hmm. kemandirian bangsa. Hmm. Kemudian subtemanya adalah Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan. Ya, Nah, jadi Mas Bambang sama teman-teman semua pemirsa bahwa persiapannya ini sudah hampir sebenarnya 4 bulan ini. ya, Ya. Jadi SK ini sudah saya terima 4 bulan lalu. Kemudian saya bentuk dengan panitia. Kemudian saya sampaikan kepada hmm. ketum. Kemudian kami koordinasi dengan Kalsel. Kemudian kami laksanakan berbagai komunikasi dengan Kalsel. Termasuk Ya, juga bukan hanya PWI Kalsel tetapi juga bagaimana Pemprov Kalsel juga sudah 2 kali kita bertemu di Jakarta
Kemudian kemarin kami berangkat ke Kalsel untuk memastikan dan sudah kami lakukan launching di Banjarmasin. Demikian Mas Bambang sebagai pengantar dari saya. Ya, baik. Nah, kemudian mungkin bisa digambarkan ya secara ringkas begitu. Kira-kira seperti apa ini gelaran HPN 2025 di Kalimantan Selatan ini? Selain acara puncak, biasanya 9 Februari, mungkin ada acara-acara yang lain. Iya, seperti kita ketahui bahwa Hari Pers Nasional ini kan memang setiap tahun diperingati Mas Bambang ya, setiap tanggal 9 Februari di mana seluruh insan pers dihadirkan, diundang untuk selain juga silaturahmi tentu ada bagian-bagian yang menyangkut tentang konvensi, seminar maupun acara dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti di Banjarmasin ini ada juga yang disebut dengan Road to HPN. Artinya sebelum hari H itu, sebelum puncak sudah ada acara-acara yang kita lakukan di sana. Misalnya ada seminar, ada juga yang namanya katakanlah misalnya pameran pers, ada juga nanti yang namanya konsultasi hukum dan lain sebagainya. Terus ada juga nanti tema-tema yang berkait dengan pers maupun terkait dengan tentang ketahanan pangan. Jadi Mas Bambang, ketahanan pangan ini kita mencoba untuk mengangkat ini di Kalimantan Selatan karena memang mungkin Mas Bambang sudah tahu kebijakan Prabowo akan ada 0,5 juta hektar tanah akan dipergunakan untuk pertanian di Kalimantan Selatan. Jadi kami tentu menyambut ini untuk membuat seperti apa misalnya kita mengawal nanti untuk rencana pemerintah ini untuk melakukan menggunakan 0,5 juta hektar lahan untuk pertanian. Nah, ini juga nanti akan kita seminarkan. Kemudian ada juga misalnya peranan perempuan sebagai pondasi generasi emas. Ini karena kita melihat bahwa peranan perempuan juga harus kita maksimalkan juga di dalam era ke depan. Nah, kemudian ada juga pers dan penumpang gelap. Ini juga kita coba nanti seminarkan bahwa pers kita ini tentu sedang, Mas Bambang juga tahu, sedang tidak baik-baik saja ya. Karena memang kita lihat sekarang ini pers ini baik itu dari segi kualitas wartawan, baik itu dari pemiliknya dan lain sebagainya, kita nilai kurang menjunjung tinggi apa yang disebut dengan nilai-nilai jurnalistik. Itu juga akan kita seminarkan di sana. Bahkan kita berharap nanti Menteri Komunikasi dan Digital sebagai keynote speaker-nya. Nah, jadi Mas Bambang, banyak hal nanti yang coba kita sampaikan di sana, di mana nanti puncaknya itu akan kita harapkan hadir semua insan-insan pers sebagaimana Hari Pers Nasional sebelumnya. Itu kira-kira kalau gambaran sepintas. Baik, tadi sudah menyebut tema besar yaitu ketahanan pangan, program mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa itu. Ya, baik. Jadi mengawal ketahanan pangan, program unggulan dari Presiden Prabowo. Nah, pertanyaan saya sejauh mana komitmen pemerintah di dalam mendukung HPN ini dan kehadiran Presiden yang biasanya ditunggu-tunggu pada saat HPN? Baik, jadi kita memang sudah berkoordinasi dengan yang namanya surat kita sudah kita layangkan seperti tahun-tahun sebelumnya ya, di era Presiden Jokowi juga kita sudah sampaikan surat ya. Kemudian kita harapkan memang Pak Presiden hadir karena memang ini menyangkut tentang beberapa program-program dia yang kita harapkan muncul untuk bisa nanti disosialisasikan sehingga nanti ini menjadi masyarakat, terutama masyarakat di pertanian ini bisa mengetahui sejauh mana nanti sebenarnya ketahanan pangan itu bisa kita laksanakan sehingga kita menjadi bangsa yang mandiri, kira-kira gitu. Ya,
Baik, nah kemudian juga karena puncak HPN ini diselenggarakan di daerah, di Kalsel, di Hmm. Banjarmasin, dan biasanya itu menjadi satu kebanggaan dari daerah itu. Nah, seperti apa sambutan dan keterlibatan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Jadi gini, Mas Bambang. Jadi Kalimantan Selatan ini cukup antusias untuk Ya, menyambut ini ya. Jadi mereka juga sudah menyanggupi untuk melaksanakan maupun membiayai kegiatan ini. Terbukti kami memang sudah launching di Kalimantan ya, kemarin dengan PLH Gubernur Kalimantan. Kenapa PLH-nya? Karena memang gubernurnya lagi sedang umroh. Jadi ya, itu kami lakukan kemarin hari Sabtu di Banjarmasin. Kemudian dihadiri oleh PWI Pusat, dihadiri oleh PWI Kalsel, dihadiri juga oleh beberapa pejabat-pejabat dari Pemprov Kalsel. Nah, jadi mereka juga berharap bahwa eh, eh, kehadiran HPN ini bisa juga menjadi salah satu arena untuk mendatangkan masyarakat maupun investor ke sana. ya, Diharapkan nanti dengan HPN ini biasanya kan seperti Mas Bambang juga tahu karena Mas ya, Bambang juga orang PWI juga kan. ya. Jadi nanti dengan harapan bahwa akan ada nanti tumbuh investor-investor asing yang maupun lokal yang menjadi bagian yang bisa meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan. Nah, jadi itu tertuang dalam pembicaraan kita dengan mereka, Ya. rapat kita dengan mereka. Kira-kira gitu, Mas Bambang. Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Ya, baik. Nah, bagaimana keterlibatan masyarakat pers atau masyarakat media itu sendiri? Biasanya kan mereka rame-rame Ya, mempromosikan diri HPN menjadi ajang untuk eksistensi media atau pers nasional. iya. Jadi, Mas Bambang, kita ini juga telah roadshow ke beberapa media Hmm, untuk menyampaikan tentang rencana kita ini. ya. Nah, jadi salah satunya juga yang paling menarik buat pers itu adalah dengan terlaksananya pemilihan pemenang Adi Negoro. Dan Adi Hmm, Negoro ini ada 6 kategori, Mas Bambang. ya. Jadi kategori ini kami coba untuk supaya yang memenangkan kategori-kategori ini bisa bangga. Jadi tidak hanya sekedar dia dapat piala, tapi juga kami berikan hadiah satu kategori itu 100 juta. Ini Uh, untuk membuat mereka supaya lebih serius. Nah, ini ya. juga kami sudah datang ke Kompas, ke Tempo, ke Kumparan, kemana untuk sosialisasi agar ini betul-betul dimanfaatkan agar karya-karya jurnalistik itu di mana Mas Bambang sudah tahu bahwa pers ini tidak baik-baik saja, tetapi ada juga yang menurut Hmm, kita, Mas Bambang, orang yang concern mengenai bagaimana sebenarnya pers yang memiliki etika, yang menjunjung tinggi kode etik hmm, maupun yang menjunjung tinggi cover both side. Nah, kita harapkan nanti ini juga diterima presiden, di hadapan presiden mereka kita sebutkan ini loh, pers ini masih ada yang memiliki nilai-nilai yang cukup hmm, tinggi untuk memajukan bangsa itu dan tidak menjadi pers penumpang gelap. Jadi dia adalah orang yang betul yang bisa menjunjung tinggi etikat maupun kode etik jurnalistik maupun undang-undang pokok pers. Itu Adi ya. Negoro itu sudah berjalan sekarang, sudah dalam tahap penjurian. Jurinya pun kita ambil dari orang akademisi, dari praktisi pers, dari orang umum dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi Ya. salah satu juga cara kita, Mas Bambang, untuk mengembalikan seperti apa sebenarnya harkat pers itu sendiri melalui Adi Ya. Negoro ini. Itu Ya. kira-kira. Baik, Pak Rajapane, tadi beberapa kali menyebut bahwa media atau pers kita saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Ya, Nah, itu antara lain misalnya apa ya, kalau media cetak ya tirasnya menurun, banyak yang betul. tutup. Kemudian media online banyak yang ngeluh karena iklannya Hmm. juga kurang dan sebagainya itu. Nah, maksud saya begini, apakah situasi ini mempengaruhi kegairahan atau kemeriahan HPN? Nah, jadi gini Mas Bambang. Jadi justru dengan kondisi kita seperti sekarang ini, misalnya ya, sekarang media cetak kita itu orang mungkin sudah malas ya dalam tanda petik Ya, baca media ya ya, media cetak. Dia misalnya ya, dengan lebih mengutamakan platform digital dan lain sebagainya. Nah, ya, justru dengan dalam kondisi tidak baik-baik ini, pers dukungan itu untuk diseminarkan atau dibahas atau dikonvensikan masalah ini dari teman-teman ya. pers semakin tinggi agar Hmm, juga ya. pers yang sehat itu juga muncul di tanah air, sehingga juga kalau persnya sehat barangkali negaranya juga ikut sehat juga, kan kira-kira gitu Mas Bambang, kira-kira gitu. Iya, baik. Nah, tadi di lingkungan media itu kan ada institusi yang mempunyai otoritas untuk Iya. mengelola, mengorganisir, mengemong, melindungi itu yang namanya Dewan Pers. Nah, sejauh mana Dewan Pers ini terlibat atau melibatkan diri di dalam Hari Pers Nasional? Jadi gini Mas Bambang, jadi kita ini kan sebenarnya konstituen daripada Dewan Pers. Iya, Tentu saya sudah menandatangani surat untuk menginformasikan kepada Dewan Pers agar mereka mengetahui bahwa ada perhelatan pers namanya Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Kemudian tentu Mas Bambang, saya juga akan merencanakan akan mengundang Dewan Pers ke sana. iya, Jadi tujuannya adalah bahwa kita memang seperti tahun-tahun sebelumnya yang mengundang konstituen, ada AJI, ada juga ATPS, ada yang lain lah yang terkait dengan iya, konstituen dari Dewan Pers itu sendiri. Nah, iya, khusus Dewan Pers, kami sudah layangkan undangan, saya udah tanda tangani supaya memberitahukan bahwa ada perhelatan pers kita. Ayo, datanglah ke sana secara beramai-ramai untuk memeriahkan pers ini. HPN ini kan bukan hanya milik PWI Pusat, Mas Bambang. iya, Ini kan iya, milik semua komponen pers. Jadi iya, saya melihat bahwa kami ya terutama panitia bahwa ayo kita betul-betul kita meriahkan Hari Pers ini ke 20 Hari Pers ke 2025 ini di Banjarmasin dengan presiden. Ini kan baru pertama kali nanti presiden datang nih di Hari iya, Pers ya. Kira-kira gitu iya. Mas Bambang. Ya, nah kemudian masyarakat mungkin juga tahu bahwa PBI ini sebagai apa ya? Kalau saya mengatakan jangkar dan tulang punggungnya pers nasional lah sebenarnya itu kan sedang mengalami apa ya? Semacam musibah lah ya. Jadi ada ketidakcocokan, ketidakharmonisan. Nah, saya mendengar bahwa akan ada HPN lain selain yang di Kalimantan Selatan. Ini seperti apa pengetahuan Pak Rajapani? Jadi saya nggak mau terlalu menyinggung ke situ Mas Bambang ya, tapi Ya, konsentrasi saya ketua maupun yang diberikan delegasi daripada pengurus PWI ya, lebih mempersiapkan bahwa akan ada hari pers yang lain lagi. Saya sejauh ini belum mendapat informasi yang pasti. Yang ya, pasti bahwa kami ini Hari Pers Nasional di Banjarmasin ini sudah masuk dalam anggaran di di Kalimantan Selatan. Tapi ya, kalau misalnya ada juga informasi mengenai Hari Pers Nasional, saya sejauh ini belum bisa menanggapi karena menurut ya. kita adalah eh, Hari Pers Nasional itu diperingati oleh PWI. Kira-kira gitu, Ya. Mas Bambang. Baik. Nah, mungkin terakhir Pak Rajapane, Silakan. apalagi yang masih terlewat atau mungkin seberapa eh, meriah, seberapa apa ya besar nanti acara di HPN di Banjarmasin ini menurut Pak Rajapane? Jadi gini, jadi pesan daripada Gubernur Kalimantan Selatan, Mas Bambang, jadi Ya. pers ini nanti diperingati jadi hanya jangan melibatkan insan persnya saja. Jadi Oh, jangan seolah-olah kita berpesta di
rumah orang. Jadi Ya. masyarakat Kalsel, Mas Bambang, harus kita Ya. libatkan nih. Misalnya akan ada nanti bakti sosial, Ya. akan ada gerak jalan, akan ada nanti juga yang melibatkan tentang kunjungan pers ini kepada beberapa yang dianggap misalnya ikon-ikon tradisional maupun yang heroik yang ada di Kalimantan. Nah, kalau Mas Bambang saya undang melalui forum ini, datanglah ke sana nanti. Biar kita nanti ke Pasar Terapung, bisa kita datang ke Geopark, kita juga nanti bisa menonton musik dangdut dan lain sebagainya dalam rangka memeriahkan pers ini. Mas Bambang juga nanti bisa melihat bagaimana bakti sosial kita mencoba untuk melibatkan masyarakat maupun nanti bisa kita terkaitkan dengan ekonomi UMKM. Nah, kalau ada misalnya Mas Bambang ini kan dulu Pemret Suara Merdeka nih. Kalau ada karya-karya foto, saya berharap Mas Bambang juga membawa nanti atau menyampaikan kepada panitia kami untuk kami pamerkan di dalam pameran pers. Kira-kira gitu Mas Bambang. Baik, luar biasa, terima kasih. Kebetulan saya sedang menerbitkan media-media baru, yaitu majalah Politik Indonesia, majalah Kampus Indonesia, majalah Ekonomi Indonesia, dan majalah Kesehatan Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa diperkenalkan di forum HPN tersebut. Terima kasih Mas Bambang. Jadi nanti saya tunggu majalah-majalah itu nanti bawa ke sana, terus nanti akan kita sampaikan ke masyarakat maupun pada hari puncaknya nanti akan kita bagi-bagikan, Mas Bambang. Iya. Oke. Terima kasih Pak Raja Pane. Iya. Terima kasih juga Mas Bambang. Makasih. Salam. Ya. Mudah-mudahan APN sukses dan semua kompak bersatu kembali. Jajaran PWI, jajaran pers nasional bangkit mencari solusi supaya yang dari tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Selamat berjuang, sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua buat Mas Bambang dan krunya. Terima kasih. Terima kasih.